saya dianggap yang paling cerewet. Jadi kadang-kadang saya juga mau lewat di depan anak mikir. Jadi kalau anak-anak pas nggak disiplin, ada saya langsung, ada yang lari, ada yang langsung benar-benar masker, ada yang benar-benar asduk dan sebagainya ini. Kilo Podcast, dedication for your information. Hai Sobat Pio, welcome to first episode in Kilo Podcast Video. Kenalin, namaku Anissa dan aku Putri. Di sini kita bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dengan informasi menarik seputar SMK Negeri 2 Kediri. Oh ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang SMK Negeri 2 Kediri nih. Gak afdol rasanya kalau kita ngebahasnya cuma berdua aja ya Nis ya. Iya, bener banget. Dan kita juga udah kedatangan guest star yang sangat kita nanti-nantikan dan sangat populer di kalangan siswa-siswi SMK Negeri 2 Kediri. Kira-kira siapa ya Nis ya? Ya, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sambut. Ini dia Pak Hasan Kanuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Hasan boleh kenalan dulu sama Sobat Pio. Mungkin beberapa dari Sobat Pio belum kenal sama Pak Hasan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya minta maaf karena terlambat. Kemudian yang kedua, saya Hasan Kanuni, ya, dalam hal ini mewakili dari bidang kesiswaan untuk acara ini. Semoga nantinya acara ini bisa berlanjut terus, ya, sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa semuanya dan bisa membawa makna manfaat yang barokah. Amin. Amin. Dan ngomong-ngomong nih Pak, ini kan podcast perdana kita. Terus Gimana? Bapak sebagai bintang tamu perdana kali ini gimana perasaannya Pak? Ya, namanya baru perdana ya, tentu banyak plus minusnya. Nah, harapan saya plus minus itu nanti betul-betul bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, khususnya untuk siswa SMK Negeri 2. Iya. Jadi nih Mbak, sebelumnya kita udah ngadain Q&A di Instagram Kilo Jurnalis. Iya. Dan ternyata Sobat Pio tuh responnya sangat excited banget. Amin. Dan banyak pertanyaan masuk dan sebagian juga ada yang ngirim salam buat Pak Hasan dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. buat Pak Hasan dan keluarga. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin rabbal alamin. Langsung aja nih, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ya, di pertanyaan pertama kita penasaran ada jurusan apa aja di SMK Negeri 2 Kediri ini Pak? Ya. Untuk yang sekarang itu ada 8 jurusan. Itu yang pertama sesuai dengan background SMK 2 kan dulu dari SEMEA ya. Iya. Sehingga masih ada beberapa jurusan seperti akuntansi, kemudian OTKP, BDP, kemudian ada perkembangan SMK itu bisa membuka jurusan selain background yang tadi, itu ada tambah multimedia, kemudian TKJ, kemudian ada pariwisata, perhotelan. 8 kurang? 8. Iya, sudah 8. Lalu kira-kira di kedepannya nanti kita akan menambah jurusan lagi atau tidak Pak? Untuk sementara belum. Khususnya untuk tahun ini masih tetap 8 dalam PPDB 2021, tetap 8. Iya. Iya. Kan jurusan perhotelan itu termasuk jurusan yang baru di Smegda ya Pak ya? Iya. Itu udah sejak kapan sih Pak? Terus kira-kira apa sih yang melatar belakangi penambahan jurusan perhotelan ini? Ya. Memang dulu sebelumnya memang banyak banyak masukan karena kita akan menambah jurusan satu dan mengurangi jurusan jurusan yang lain. Ya. Nah, perhotelan tentunya kalau kita bicara SMK itu ada beberapa yang melatar belakangi, itu tidak bisa lepas dari satu SDM-nya, itu pengajarnya. Kemudian yang kedua yang lebih penting lagi adalah DUDI-nya. Jadi DUDI-nya kalau kalian tahu persis bahwa di Kediri ini kan
kalau kita hitung hotelnya itu kan sudah ada yang berbintang bahkan ya. Itu pun semuanya ya alhamdulillah kalau saya lihat tiap hari Sabtu Minggu itu penuh mobil parkir di depan hotel itu, di halaman parkir hotel itu. Sehingga waktu itu kami dan kawan-kawan merespon penuh untuk mengambil jurusan, untuk menambah jurusan perhotelan dengan mengurangi jurusan akuntansi 1 kelas dan OTKP 1 kelas. Karena memang 2 jurusan itu menurut ya di sini yang di pusat, data di pusat adalah untuk pengurangan jurusan itu karena memang jurusan itu sudah jenuh. Ya, sudah jenuh sehingga kenapa kok tidak yang lain yang dikurangi? Ya, 1 karena jurusan akuntansi itu waktu itu 5 ya. Kurangi 1 jadi 4, kemudian OTKP 4 kurangi 1 jadi 3. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa kita menentukan perhotelan. Di samping itu kalau kita menambah teknik mungkin teknik mesin ringan kan juga tenaganya terbatas. Ya. Iya. Apakah ada kriteria khusus gitu Pak? Misal kayak perhotelan kan harus minimal tinggi gitu. Apa di jurusan lain juga ada kriteria khususnya? Ya, ada. Jadi untuk PPDB 2021 ini ya, khususnya karena kita menjelang PPDB bebas nih, eventnya PPDB. Itu memang di Juknisnya terutama yang dari pusat maupun dari Jawa Timur itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa khususnya untuk beberapa jurusan. Jadi di sini kalau di SMK 2 itu jurusan multimedia dan TKJ itu tidak boleh buta warna. Kemudian yang kedua jurusan perhotelan, kemudian pariwisata dan BDP itu tingginya untuk P atau perempuan 153 minimal. Sedangkan untuk laki-laki itu 158. Itu tidak boleh ditawar. Sedangkan jurusan yang lain tidak ada. Ya hanya 5 jurusan itu yang ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh calon siswa. Ya. Jadi nih Pak, ada nggak sih pengarahan dari guru tamu yang sesuai dengan jurusan masing-masing? Kalau ada itu sekarang masih ada atau sudah di-off-kan Pak? Untuk guru tamu masih ada. Jadi bahkan Bapak Ibu guru juga magang ya. Jadi Bapak Ibu guru magang di DUDI. Waktu itu jurusan akuntansi perbankan itu di Malang. Sedangkan yang OTKP multimedia itu di Surabaya. Nah, untuk guru tamu ini tiap jurusan ada. Nah, kita serahkan kita sepenuhnya ke ketua program studinya untuk mencari pendamping sebagai guru tamu yang perlu diundang ke sekolah. Jadi yang lebih tahu persis adalah ketua program studi. Silakan dari mana, yang penting sekolah punya program guru tamu dan guru magang. Jadi kalau guru magang Bapak Ibu guru yang kita berangkatkan, kalau guru tamu kita mengundang dari beberapa lembaga DUDI yang tentunya sesuai dengan jurusan masing-masing. Misalnya dari PKN dan tentunya dari perbankan. Mungkin Pak Hasan juga sering mendengar keluhan dari anak-anak yang aduh salah jurusan, harusnya sebelum ini saya nggak di jurusan ini gitu, kayak banyak banget yang kaget setelah tahu ternyata jurusan yang mereka ambil tuh aduh ternyata nggak sesuai gitu Pak. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Ya, apalagi yang tahun ini ya, kalau dulu kan hanya disuruh memilih 2 jurusan ya. Dua jurusan, satu di sekolah di sekolah pilihan, satu bisa di luar sekolah. Nah, untuk tahun ini malah disuruh milih 3. Ya, biasanya kan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 ini kan tentunya kan ada grade-nya. Ya, sehingga paling enggak pilihan 1 dia yang paling diserki. Pilihan kedua ini mungkin alternatif. Apalagi nanti yang tahunnya ada pilihan ketiga. Nah, tentunya harapannya kalau pilihan 1, 2, 3 ini kan tentunya sudah dipertimbangkan dengan masa-masa, sehingga nanti harapannya tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa penyesalan setelah diterima. Ya, jadi
ada 8 jurusan, silakan pilih. Ya, jurusan pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa, silakan. Nah, tentunya milih 3 itu juga dengan penuh pertimbangan. Ya memang ada yang 1-2 yang salah jurusan. Akhirnya sampai pindah dan sebagainya. Tapi itu volumenya kecil, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya sebelum memilih jurusan kita harus mempertimbangkan dulu jurusan apa yang ingin kita ambil. Tentunya harus mempertimbangkan, kalau perlu ya sholat malam namanya mau milih kok. Ya harus karena ini 3 tahun, kalau sudah salah dan tidak bisa menerima apa adanya ya nanti malah dalam perjalanan waktunya tidak bagus. Tapi kalau kita sempatkan sholat malam mungkin milih 1 di antara 3 atau 3 di antara 8, nah tentunya insya Allah hasilnya lebih efektif, lebih maksimal. Adapun nanti kalau memang pas sudah jalan kok tidak srek, insya Allah disrek-srekan ya, insya Allah srek kok. Iya, jadi Kadang-kadang saya milih istri aja ya, kadang-kadang enggak. Ya, dipilihkan saja ya, dipilihkan saja lama-lama cocok kok. Iya, jadi itu tentang adaptasi begitu ya. Iya, betul. Dengar-dengar nih Pak, Smegda tuh pernah masuk ke 4 besar nilai UN tertinggi se-Jawa Timur. Wow. Kira-kira faktor apa aja sih yang membuat Smegda itu bisa meraih prestasi seperti itu? Ya, untuk tahun ini kan betulnya UN sudah tidak ada ya. Jadi terakhir 2019 itu kita kalau tidak salah ini dari jurusan akuntansi. Jadi ada nilai peringkat UN se-Jawa Timur, peringkat 4 ini atas nama saya lupa, nanti bisa dicek lagi di datanya di kurikulum. Itu alhamdulillah bisa memperoleh peringkat 4. Hanya tentunya di sini banyak usaha ya. Jadi waktu itu mungkin siswa yang bersangkutan di luar sekolah mungkin bisa ikut juga bimbel mandiri. Nah, kemudian yang di sekolah itu tiap hari Sabtu. Jadi tiap hari Sabtu, karena waktu kita kan masuk 5 hari kerja. Jadi tiap hari Sabtu siswa kita beri mata tambahan bimbel, khususnya mata pelajaran yang diunkan. Ya, bahasa Indonesia, waktu itu masih bahasa Inggris, matematika, dan yang keempat adalah yang produktif. Nah, itu kita kalau di sekolah gratis. Kalau di sekolah gratis, waktunya hari Sabtu. Ya, nah ini alhamdulillah dengan usaha seperti ini ada beberapa siswa yang nyantol di peringkat 10 besar. Alhamdulillah. Dan untuk akademik pasti kita nggak usah bertanya-tanya lagi, udah masuk 4 besar se-Jawa Timur loh. Alhamdulillah. Jadi bagus banget. Prestasi akademisnya Smegda itu nggak usah diragukan lagi gitu. Ya, dan selain prestasi akademik di Smegda juga ada prestasi non-akademiknya. Untuk non-akademik ini biasanya banyak muncul dari beberapa ekstra. Ya. Dalam hal ini karena kita punya beberapa ekstra, khususnya yang sudah sampai ke tingkat nasional, ya, bahkan di tingkat terakhir itu mengisi acara di Jakarta, kemudian adalah dari SBN. Di Sanggar Budaya Nusantara itu juga sudah, kalau kita bilang prestasi mungkin di Kota Kediri sudah lebih bagus daripada yang lain ya, sehingga dipercaya oleh Dinas Pariwisata ya, dalam ini dipercaya oleh Dinas Pariwisata Kota Kediri untuk mengisi anjungan Jawa Timur di Taman Mini Indonesia Indah. Di samping itu ekstra yang lain, misalnya tahun yang lalu Pasgarda, yaitu kita bisa meloloskan 3 di tingkat kota dan 2 di tingkat provinsi. Ya, saya berharap bisa ke tingkat nasional, bisa bertugas di Senayan dari Pasgarda. Kemudian dari ekstra yang lain, PMR misalnya, ini juga sudah banyak. Kalau tingkat provinsi ya, di bidang-bidang lomba yang digeluti anak PMR. Yang berikutnya pramuka. Itu dalam lomba itu pernah mewakili ya Jawa Timur ke tingkat internasional, bahkan sempat berkunjung ke Malaysia itu dari pramuka ya. 1 orang, bersama dengan sekolah lain di Jawa Timur. Itu dari pramuka. Kemudian dari KWU itu juga demikian. Kemarin terakhir yang
Jadi lomba membuat produk lokal yang kreatif dan inovatif itu dari wedang baik. Kemudian dari ekstra yang lain tari, ya. Tari sudah theater. Nah, theater itu kemarin dicampur dengan apa? Tari itu bisa sampai mewakili Jawa Timur di tingkat nasional, yaitu di Lampung. Nah, ini semua dan masih banyak lagi dari ekstra-ekstra yang lain. Bahasa Inggris, nah misalnya bahasa Inggris ini dengan decknya itu sering mendapatkan juara-juara di tingkat kota, kabupaten atau mungkin tingkat provinsi. Dan masih banyak DJM juga demikian ya. Ada beberapa memang masing-masing punya basic prestasi masing-masing. Mudah-mudahan dengan prestasi yang dari ekstra ini betul-betul nanti bisa bermanfaat untuk siswa yang bersangkutan setelah mereka terjun di masyarakat. Ya. Ini kemarin terakhir LKS. Ya, yang terakhir, yang baru-baru ini kan LKS ya. Iya, LKS. Itu tingkat Wilker 3 ya. Wilker 3 kita untuk jurusan turisme itu kan kita juara 1. Sehingga bisa mewakili nanti di tingkat Jawa Timur yang insya Allah nanti akhir Mei setelah Lebaran. Kemudian yang jurusan kedua dari TKJ ya, itu juga juara 2 tingkat Wilker. Insya Allah 2 jurusan itu nanti yang mewakili tingkat provinsi Jawa Timur. Itu yang salah satu yang akademik. Kemudian juga di samping itu juga ada lomba-lomba yang terkait dengan itu adalah Olimpiade. Kemudian kalau di perbankan ada pasar modal. Nah, ini kemarin juara 2 dan juara 3. Ya, sebelumnya juara 1, 2, 3 dan bahkan sampai juara umum karena mengeluarkan dua regu, 2 kelompok. Ya, alhamdulillah. Kemudian di samping itu kadang yang bahasa Inggris ini kan juga ya, juga termasuk akademik. Nah, itu. Nah, yang non akademik ini biasanya kita lewati, kita tempuh dari jalur-jalur yang anak-anak yang ikut kegiatan ekstra. Nah, itu yang non akademik. Kemarin terakhir itu KWU. Nah, itu yang terakhir ya. Saya bicara terakhir aja, kalau yang lama sudah tidak hafal saya. Yang terakhir itu KWU ya, itu membuat produk lokal, judulnya kalau tidak salah itu wedang baik dari cambah dan jahe. Itu alhamdulillah bisa juara 3 ya, juara 3 ya. Itu tingkatnya nasional. Jadi pesertanya walaupun penyelenggaranya salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, yaitu dalam hal ini adalah Universitas Brawijaya, tapi pesertanya ini nasional. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari SMK Telkom yang di Malang, di Jakarta, ada yang dari Lampung. Ya alhamdulillah, walaupun itu dari beberapa SMK ternama kita bisa masuk peringkat 3. Ya alhamdulillah. Ya, itu juga berkat usaha anak-anak dan pembina di ekstra. Banyak ekstra-ekstra yang bermunculan, Paskarda, kemudian ada PMR, ada yang DJM dan sebagainya banyak. Nah, itu yang biasanya dimanfaatkan anak-anak untuk memperoleh prestasi di bidang non akademik. Makanya kita dorong terus anak-anak untuk ikut kegiatan ekstra. Sehingga karena kita tahu persis bahwa kemampuan anak tidak sama, ada yang punya nilai lebih di akademik, ada yang di non akademik, tetap kita fasilitasi. Kan ada nih Sobat Pio yang tanya, bagaimana sih caranya sekolah meningkatkan kreativitas, inovasi siswa, terus kedisiplinan siswa itu Smekda tuh ada cara tersendiri nggak Pak? Sebenarnya kalau yang di kreativitas itu kan sudah ada pelajaran PKK. Nah, itu kan 7 jam tuh. Nah, sebenarnya dari situ itu bisa menelurkan produk-produk yang tentunya mungkin kreatif, inovatif ya. Silakan, itu bisa dimanfaatkan. Waktu 7 jam juga tidak pendek loh. Itu bisa dimanfaatkan. Kemudian dari yang di luar KBM adalah ekstra. Termasuk wedang jahe kan juga seperti itu, produk lokal yang berkreatif dan inovatif. Iya. Cambah dan jahe.
Itu salah satu minuman herbal pengganti kopi. Ya, nah, itu kan juga inovatif kreatif. Jadi ada yang di non KBM, ada juga yang di KBM. Itu yang untuk kreatif dan inovatif. Produk-produk yang inovatif kreatif ini perlu ditingkatkan. Sehingga saya pesan di KBU, ekstra KBU saya sempat pesan. Jadi tidak boleh sama dengan ekstra lain. Silakan. Dari satu angkatan bisa membuat satu produk saja, satu produk yang inovatif dan kreatif dan dalam hal ini layak jual. Ya, jangan hanya sekedar humoria saja atau formalitas. Nah, alhamdulillah kemarin bidang baik. Nah, kemudian kalau disiplin, ini jadi untuk disiplin terus terang ini kadang saya sering berbenturan kepada siswa. Ya alhamdulillah ini kan selama 1 tahun daring. Kalau luring seperti tahun-tahun mungkin saya dianggap yang paling cerewet. Saya dianggap yang paling cerewet karena dalam rangka untuk menegakkan disiplin. Ya, apalagi disiplin pada hari Senin, pada hari Jumat. Ya, jadi saya kadang-kadang sampai risih. Ya, sampai hari ini pun disiplin memakai protokol kesehatan masker. Jadi kadang-kadang saya juga mau lewat di depan anak mikir. Jadi kalau anak-anak pas tidak disiplin, ada yang lari, ada yang langsung benar-benar masker, ada yang benar-benar asduk dan sebagainya ini. Jadi mestinya ini juga diimbangi oleh siswa. Jadi kesadaran dirinya. Iya, ini yang kita masih dalam tanda kutip ya. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi saya tetap berusaha ya untuk mendisiplinkan siswa dari tingkat tata tertib, kemudian disiplin memakai seragam, disiplin memakai hasduk dan sebagainya. Iya. Dan ini ada pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama Sobat Pio, mungkin sama semua siswa, karena mereka udah kangen rasanya sekolah tatap muka. Nah, ini kira-kira sekolah tatap muka tuh kapan sih Pak dimulainya? Iya. Ini sering pertanyaan ini disampaikan ke kita sekolah. Nah tentunya dalam hal ini sebenarnya dari Mendikbud itu waktu kemarin kita mengikuti kegiatan webinar itu boleh. Tapi ini kan tidak satu pihak yang bisa memutuskan. Ya. Jadi dari pihak Mendikbud tadi diserahkan ke daerah dari pusat serahkan ke daerah. Daerah nanti serahkan ke Cadin dalam ini ya. Nanti ada izin dari Satgas COVID. Terakhir itu orang tua. Jadi harus persetujuan bersama. Walaupun dari pemerintah Satgas COVID boleh, sekolah boleh, kalau orang tua tidak boleh ya tetap nggak bisa. Tapi insya Allah ya untuk tatap muka mudah-mudahan tahun besok itu sudah berjalan. Karena di Jawa Timur sudah dicoba itu mulai bulan Agustus kemarin. Jadi hanya 4 daerah yang tidak luring. Satu itu tadi informasinya buat saya juga tadi tahu dari rapat tadi itu Kota Surabaya, kemudian Malang, Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Kalau yang lainnya sudah jalan sejak bulan Agustus. Ya. Sebenarnya kita juga sudah jalan ya waktu itu memang semester 1 ya. Itu kan tapi hanya dibatasi untuk yang mapel produktif. Jadi 1 minggu masuk, 1 minggu daring di rumah, bukan libur, daring di rumah. Nah harapannya mudah-mudahan ya, kalau saya harus menjawab pastinya untuk saat ini belum juga bisa menjawab pasti, tapi mudah-mudahan nanti untuk tahun ajaran baru ini kita sudah bisa tatap muka walaupun belum sepenuhnya atau belum semuanya mapel minimal yang produktif lah, minimal karena sejak Desember sampai hari ini kan di off kan untuk yang produktif. Ya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Sudah terakhir. Apa pesan dan harapan Pak Hasan untuk SMK Negeri 2 ke depannya? Ya, terima kasih. Nah, mudah-mudahan nanti dengan acara seperti ini, sebenarnya ini kan hanya beda dalam bentuk kemasan ya. Iya. Ya, sebenarnya kan sudah ada yang saya sampaikan itu ada sebenarnya kotak
kotak saran. Itu sebenarnya tiap hari saya lihat, tapi tidak pernah ada yang masuk. Kan ini sebenarnya hanya seperti ini kan boleh toh. Jadi biasanya kalau ada kotak saran, dan surat saya terima, saya masuk dan langsung saya tanggapi. Iya, bahkan kalau pada satu upacara langsung saya sampaikan. Kalau ada surat-surat dari siswa. Kemudian yang berikutnya adalah yang ada dari MPK, yaitu apa? Lewat rapat jaring komunikasi. Nah, ini kebetulan ini tekniknya beda, modelnya beda, tapi intinya sebenarnya sama untuk SMK Negeri 2, baik itu yang intern maupun yang ekstern. Insya Allah ya kedepannya mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, dengan masukan-masukan dari siswa, pertanyaan-pertanyaan dari siswa, saya yakin untuk SMK 2 mudah-mudahan bisa lebih bagus sesuai dengan jargonnya. SMK bisa, SMK Negeri 2 jaya luar biasa. Jadi saya tidak alergi, ditanya apa saya tidak alergi, selama saya bisa saya jawab ya. Jadi selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah, ya saya tentunya koordinasi dengan kepala sekolah ya. Gak kerasa nih udah beberapa menit kita ngobrol sama Pak Hasan dan beberapa pertanyaan udah dijawab. Ini terima kasih buat Pak Hasan Sama-sama. sudah berkenan hadir di podcast perdana kita kali ini, dan makasih Sobat Pio yang udah mau stay tune dari awal sampai akhir dan yang udah ngirim pertanyaan. Kita minta maaf untuk Pak Hasan juga, mungkin selama perbincangan ada salah kata, baik disengaja ataupun enggak. Sama-sama. Kalau misal nih masih ada pertanyaan yang menjanggal di hati buat Sobat Pio, langsung aja tulis di kolom komentar dan nanti kita bakal jawab satu persatu. Oh ya, jangan lupa tinggalin jejak berupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa buat share podcast ini ke teman-teman kalian jika sekiranya podcast ini bermanfaat. Kita pamit. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Missing someone